Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang untuk rekan-rekan semuanya yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di ruang belajar untuk materi perpajakan. Ya, video saya kali ini saya akan coba menjelaskan terkait dengan di PPh pasal 23. Ya, apa sih sebenarnya PPh pasal 23 itu? Jadi dasar hukum dari pemotongan untuk PPh pasal 23 itu sendiri perlu kita pahami bahwa ada Undang-Undang nomor 6 tahun 83 ya. Kemudian nomor 7 tahun 83, kemudian ada Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 terkait dengan di PPh. Kemudian PP yang mendukung terkait dengan di PPh pasal 23 itu sendiri ada PP nomor 8 tahun 2007, jadi peraturan pelaksana untuk Undang-Undang KUP. Kemudian ada peraturan Menteri Keuangan, ada PMK 181 ya, 184, kemudian 186 ya, 190 dan ada 244. Sedangkan untuk di peraturan Dirjen Pajak itu sendiri ada keputusan Dirjen Pajak nomor 108 ya, kemudian ada peraturan Dirjen Pajak nomor 38 2009 ya. Sedangkan untuk di surat edaran ya Dirjen Pajak itu ada terkait dengan di SE nomor 53. Itu terkait di gambaran untuk di dasar hukum pemotongan PPh pasal 23 ya. Apa sebenarnya untuk definisi dari PPh pasal 23 itu? Jadi PPh pasal 23 itu merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan dari modal dan penghasilan dari jasa. Tentunya adalah selain dari yang dikenakan PPh pasal 21 ya. Jadi penghasilan di sini itu ada penghasilan dari modal, misalnya ada dividen, ya, ada bunga, ada royalti, ada hadiah dan lain-lain. Ya, sedangkan untuk penghasilan dari jasa itu sendiri, misalnya menerima imbalan jasa. Nah, itu untuk di konsep dari PPh pasal 23. Ya. Lalu bagaimana untuk pemotongannya PPh pasal 23? Jadi pemotong PPh pasal 23 itu sendiri ya bisa badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri ya, penyelenggara kegiatan atau bentuk usaha tetap yang lain ya, bisa perwakilan perusahaan luar negeri dan yang lainnya ya. Jadi dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya. Jadi terkait dengan di modal ya, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan ya yang selain telah dipotong PPh pasal 21. Nah, itu untuk di pemotongan. Lalu bagaimana dengan PPh final yaitu 10%. Ya, PPh final dikenakan 10%. Dengan yang dikenakan untuk PPh sebesar 2% itu sendiri itu diperuntukkan untuk sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Sewa di sini ada pengecualian, yaitu kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Kalau sewa tanah dan atau bangunan ini dikenakan PPh final sebesar 10%. Kemudian yang dikenakan 2% itu lagi ada imbalan sehubungan dengan jasa teknik, ya, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan, ya, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong untuk PPh pasal 21 ya. Itu untuk di cara menghitung ya. Sedangkan untuk terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP maka dikenakan tarif 2 kali lipat atau 100% lebih tinggi dari tarifnya yang ada di atas ya, atau 200% dikalikan tarif dikalikan pajak terutang ya. Dan perlu diperhatikan lagi bukannya objek pemotongan PPh pasal 23 ini adalah penghasilan yang dibayarkan kepada bank, sewa yang dibayar sehubungan dengan sewa usaha dengan hak opsi atau financial lease ya, dividen yang dibayarkan kepada PT, koperasi, ya, BUMD yang merupakan wajib pajak dalam negeri ya, didirikan. Ini berkedudukan di Indonesia sepanjang dividen tersebutnya dari cadangan laba yang ditahan.
penerima dividen adalah PT BUMN. Ini kepemilikan saham paling rendah 25%, ya. Itu sesuai dengan di pasal 4, ya, ayat 3 huruf F. Ya, bukan merupakan pemotong PPh pasal 23 lagi, adalah bagian laba yang diterima dari anggota perseroan. Ya, sisa hasil usaha koperasi, ya, kepada anggota SAU yang dikenakan pajak final 10%. Ya, penghasilan yang dibayar kepada badan usaha atas jasa keuangan, ya, yang penyalur pinjaman atau diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Nah, kemudian yang dipotong itu apa? Jadi yang dipotong adalah penerima penghasilan, ya. Yang dipotong PPh pasal 23 itu adalah wajib pajak dalam negeri dan BUT, ya, bentuk usaha tetap. Nah, jenis jasa yang dikenakan PPh pasal 23 ini sesuai dengan, ya, PMK 244, ya, tahun 2009, ini yang dikenakan 2%. Ada apresial, ya, ada aktuaris, akuntansi, ya, jasa perancang desain, ya, pengeboran atau drilling, ya, penunjang di bidang pengembangan gas, ya, ada jasa pengembangan, ya, penunjang di bidang penerbangan, ya, penebangan hutan, ya, pengolahan limbah, sampai dengan jasa, ya, di bidang perdagangan surat berharga. Ada kustodian, ya, jasa pengisian suara atau dubbing, ya, jasa mix, ya, mixing film, ya, sampai ada kurang lebih 62, ya, jasa maklon itu juga, ya, jasa penyelidikan keamanan, jasa catering dan lain-lainnya. Jadi nanti bisa dicari untuk referensinya di dalam undang-undang terkait dengan jenis jasa yang dikenakan PPh pasal 22 dengan tarif 2%. Ya, itu jasa teknik di sini. Jadi pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri perdagangan dan ilmu pengetahuan. Jadi meliputi, ya, untuk suatu proyek tertentu. Jadi umumnya penelitian, ya, jadi pengembangan desain bangunan dan yang lainnya. Nah, ini kemudian ada jasa maklon, ya. Jasa maklon ini pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu, ya, yang proses pekerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa disubkontrakkan, yang spesifikasi bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa. Itu ada jasa manajemen, ya, mendapatkan, ya, imbalan manajemen, ya, ada manajemen fee dan yang lainnya. Itu untuk di beberapa, ya, jasa kaitannya di yang dikenakan PPh pasal 23. Misal ada contoh. Jadi berapa sih PPh pasal 23 jika PT A, ya, membayar dividen ke PT B sebesar 45 juta. Maka PPh pasal 23-nya adalah 15%, ya, dikalikan 45 juta, yaitu 6.750. Berapa PPh pasal 23 jika PT A membayar jasa outsourcing, ya, sebesar 25 juta. Ini jasa. Jadi dipotong, yaitu PPh pasal 23-nya yang dipotong itu 2% dikalikan dengan 25 juta, yaitu sebesar 500.000. Ya. Misal ada ilustrasi soal, ya, silakan coba Anda jawab. Ini jawab. Jadi misalkan di sini, ya, PT A membayar bunga pinjaman kepada PT C sebesar 35 juta. Kira-kira berapa PPh pasal 23-nya? PT A membayar jasa event organizer, ya, EO sebesar 20 juta. Kira-kira berapa PPh pasal 23-nya? Ya. Kemudian PT A membayar dividen kepada Amir sebesar 25 juta. Kira-kira berapa sih PPh pasal 23-nya? Membayar sewa ruangan sebesar 25 juta. Berapa PPh pasal 23-nya? Jasa pengolahan limbah 20 juta. Ya. Jasa catering, ya, tidak memiliki punya NPWP 10 juta. Jasa akuntansi kepada, ya, E, ya, tidak memiliki NPWP sebesar 25 juta. Kira-kira bagaimana sih untuk perhitungannya? Jadi untuk yang pertama misalnya,
Jadi PT ya, C membayar 35 juta ya. PT A membayar bunga pinjaman 35 juta, berarti dikenakan 15%. 15% kalikan 35 juta. Ya, ketemunya berapa? Ya, sekitar 5.250.000. Kemudian ya, membayar event organizer. Nah, event organizer masuk jasa ini tadi dikenakan tarif berapa? 2%. Ya, berarti berapa? 400.000. Kemudian ada di dividen kepada Amir, orang pribadi, berarti kena berapa? 10%. Ya, yaitu 2.500.000. Sel 23 membayar sewa ruangan. Ya, sewa ruangan di pengecualian untuk disewa tadi bangunan, jadi tidak kena di 2% tapi dikenakan 10%, jadi 2.500.000. Ya. Membayar jasa pengolahan limbah, nah ini kena yang di 2%, ini 400.000. Jadi jasa catering, ya jasa catering tidak punya NPWP 10 juta, ini berarti 2% dikalikan ya, dikalikan 200 ya, persen dikalikan 10 juta, berarti kena 400.000. Yang bayar jasa akuntansi tidak memiliki NPWP berarti 2 kali ya, nah lebih besar ya, yaitu 100% lebih tinggi, yaitu 2% dikalikan dengan 200% dikalikan dengan 25 juta, ketemunya 1 juta. Ya, itu gambaran ilustrasi ya dan contoh soal terkait dengan di perhitungan dan penerapan untuk di PPh pasal 23. Ya, semoga memberikan gambaran untuk kita semua dan jangan lupa like, komen dan subscribe-nya ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.